Anda pernah mikir nggak, kenapa sih harga sebungkus rokok itu bisa mahal banget? Atau kenapa pemerintah kayaknya gencar banget mendorong kita buat vaksinasi? Nah, jawabannya itu ada di sebuah konsep ekonomi yang mungkin jarang kita dengar, tapi dampaknya luar biasa, eksternalitas. Yuk, sekarang kita coba bongkar bareng-bareng gimana biaya dan manfaat yang nggak kelihatan ini ternyata diam-diam ngebentuk dunia di sekitar kita. Oke, coba bayangin skenario ini. Ada sebuah pabrik, produknya laku keras, kita semua beli. Tapi di balik itu semua, limbah pabriknya mencemari sungai. Nelayan jadi susah dapat ikan, warga sekitar jadi sakit. Nah, pertanyaannya simpel tapi penting banget. Siapa yang nanggung biaya kerusakan lingkungan ini? Inilah inti dari masalah yang akan kita kulik lebih dalam. Untuk bisa jawab pertanyaan tadi, kita harus diagnosis dulu masalahnya. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan eksternalitas itu? Gampangnya gini, eksternalitas itu semacam efek samping. Kalau pabrik mau produksi, kan mereka ngitung biaya bahan baku, gaji karyawan, dan lain-lain. Tapi ada biaya lain, misalnya polusi, yang bebannya justru ditanggung masyarakat, bukan si pabrik. Nah, biaya yang nggak masuk hitungan inilah yang kita sebut eksternalitas. Eksternalitas ini ada dua macam. Ada yang negatif, ini yang paling sering kita dengar, polusi, kebisingan, atau asap rokok di tempat umum. Pokoknya yang merugikan orang lain. Tapi ada juga loh yang positif. Contohnya, waktu seseorang divaksin, dia nggak cuma melindungi dirinya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Ini namanya manfaat tambahan buat masyarakat. Nah, disinilah letak masalah utamanya. Harga sebungkus rokok itu nggak pernah memasukkan biaya perawatan kanker paru-paru yang mungkin ditanggung BPJS. Harga produk dari pabrik tadi juga nggak memasukkan ongkos buat membersihkan sungai yang tercemar. Intinya, harga di pasar itu seolah-olah lagi bohong, nggak menceritakan kisah lengkapnya, terutama soal biaya sosialnya. Kondisi di mana harga berbohong dan nggak mencerminkan biaya sebenarnya, inilah yang para ekonom sebut sebagai kegagalan pasar atau market failure. Ini bukan berarti pasarnya bangkrut ya, tapi lebih ke pasar gagal bekerja secara efisien untuk kebaikan kita semua. Kenapa sih disebut nggak efisien? Coba deh lihat rumus sederhana ini. Untuk eksternalitas negatif, biaya yang ditanggung produsen atau biaya privat itu jauh lebih kecil daripada biaya total yang ditanggung masyarakat atau biaya sosial. Hasilnya, ya jelas, mereka jadi memproduksi polusi secara berlebihan. Sebaliknya, untuk eksternalitas positif kayak vaksinasi, manfaat yang kita rasakan sendiri, manfaat privat, itu lebih kecil daripada manfaatnya buat seluruh masyarakat. Hasilnya, kalau dibiarin gitu aja ya, yang mau divaksin jadi terlalu sedikit. Nah, kalau pasar udah gagal begini, terus siapa dong yang turun tangan buat memperbaikinya? Disinilah pemerintah mulai mengambil perannya. Penting buat dicatat, tujuannya itu bukan buat menggantikan pasar, tapi lebih ke membantu pasar supaya bisa bekerja lebih baik. Pemerintah itu ibarat wasit yang memastikan semua biaya dan manfaat, termasuk yang sosial, ikut diperhitungkan. Biar apa? Biar hasilnya lebih adil dan efisien buat semua orang. Lantas, apa aja sih senjata yang dimiliki pemerintah? Simpelnya ada 3. Buat hal-hal buruk kayak polusi, mereka bisa kenakan pajak. Buat hal-hal baik kayak vaksin, mereka bisa kasih subsidi. Atau cara ketiga, mereka bisa bikin aturan yang tegas dan jelas. Oke, sekarang kita geser dari teori ke dunia nyata. Gimana sih semua konsep ini diterapkan di negara kita di Indonesia? Karena ini bukan lagi sekedar bahasan di buku teks, tapi kebijakan yang benar-benar mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Kita mulai dari studi kasus yang pertama, cukai rokok. Kita semua pasti tahu kalau harga rokok itu mahal. Kenapa? Ya karena pajaknya tinggi. Tapi pernah nggak kita mikir lebih dalam? Apa sih tujuan sebenarnya di balik pajak yang selangit itu? Jawabannya, karena merokok itu menciptakan eksternalitas negatif yang biayanya gede banget. Coba pikirin, biaya pengobatan penyakit jantung, kanker, dan lainnya yang ditanggung oleh sistem kesehatan kita. Belum lagi dampak buruknya buat para perokok pasif. Nah, ini semua adalah biaya sosial yang nggak ditanggung langsung oleh si perokok. Jadi mekanismenya kira-kira begini. Pemerintah sengaja pasang cukai hasil tembakau atau CHT yang tinggi. Akibatnya harga rokok di warung jadi mahal. Harapannya, dengan harga yang mahal ini, orang jadi mikir-mikir buat beli dan konsumsi rokok pun menurun. Intinya, cukai ini memaksa perokok untuk membayar sebagian dari biaya sosial yang mereka timbulkan. Sekarang kita lihat sisi sebaliknya, eksternalitas positif. Instrumen yang dipakai adalah subsidi. Contoh paling gampang ya, program-program kesehatan preventif, seperti imunisasi atau vaksinasi yang biayanya seringkali ditanggung atau disubsidi oleh pemerintah.
Soalnya, waktu Anda divaksin, Anda itu nggak cuma melindungi diri sendiri, Anda itu sedang menciptakan manfaat sosial yang jauh lebih besar, yang kita kenal sebagai herd immunity atau kekebalan kelompok. Ini penting banget buat melindungi mereka yang paling rentan di masyarakat kita, yang mungkin nggak bisa divaksin. Nah, ini contoh sempurna dari eksternalitas positif. Jadi, poin utamanya di sini adalah pemerintah ngasih subsidi supaya biaya vaksinasi atau biaya privat kita jadi lebih murah atau bahkan gratis sama sekali. Tujuannya apa? Ya untuk mendorong lebih banyak orang melakukan sesuatu yang manfaatnya dirasakan oleh kita semua. Nah, alat ketiga yang dimiliki pemerintah adalah regulasi langsung. Istilah kerennya, kebijakan command and control. Ini bukan lagi soal mainin harga, tapi langsung bikin aturan main yang jelas. Contoh terbaiknya di Indonesia adalah AMDAL. Jadi gini, sebelum sebuah pabrik raksasa atau proyek tambang boleh dibangun, mereka itu wajib hukumnya bikin studi AMDAL. Mereka harus analisis dulu apa aja potensi dampak buruknya ke lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan hasil studi ini, pemerintah punya kuasa buat bilang, maaf, proyek ini terlalu merusak jadi ditolak. Atau, boleh lanjut, tapi dengan syarat ABC. Jadi, kalau kita bandingkan pajak rokok itu kan cara buat mengelola dampak buruk yang udah ada. Nah, AMDAL ini beda. AMDAL itu cara untuk mencegah dampak buruk itu terjadi dari awal. Ini adalah sebuah kebijakan preventif. Oke, jadi setelah kita lihat semua instrumen tadi, ada pajak, ada subsidi, ada regulasi, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? The big picture-nya itu apa? Tujuan akhir dari semua ini bisa kita rangkum dalam satu kata kunci, menginternalisasi. Maksudnya, memasukkan biaya sosial yang tadinya ada di luar sistem atau eksternal menjadi ke dalam harga. Pajak itu membuat biaya polusi jadi bagian dari ongkos produksi. Subsidi membuat manfaat sosial vaksin menjadi bagian dari keuntungan pribadi kita. Kalau sudah begini, harga di pasar akhirnya bisa berkata jujur. Jadi, pada akhirnya semua ini adalah soal mencari keseimbangan. Seberapa besar sih peran pemerintah yang kita inginkan di dalam pasar, dan gimana caranya kita menyeimbangkan antara kebebasan individu untuk berproduksi dan berkonsumsi dengan tanggung jawab kita bersama terhadap lingkungan dan masyarakat? Nah, menemukan jawaban yang pas untuk pertanyaan ini jadi salah satu tantangan terbesar di zaman kita. Terima kasih sudah menyimak.